Halo Sobat Kamus Fakta. Setiap jenis hewan di dunia ini perlu berupaya untuk bertahan hidup. Ada banyak ancaman yang bisa membuat hewan kehilangan nyawanya, mulai dari predator dan keadaan alam yang ekstrim. Beberapa jenis hewan sudah harus menghadapi ancaman dari spesiesnya sendiri. Mereka harus bertarung dengan saudaranya sendiri agar bisa bertahan hidup. Berhubung Kamus Fakta siap nemenin sobat-sobat Kamus Fakta di tengah pandemi saat ini, nggak ada salahnya dong menekan subscribe dan klik lonceng di sampingnya, karena itu akan membuat kalian banyak mengetahui fakta-fakta yang mungkin belum kalian ketahui. Nah, berikut ini ada beberapa fakta hewan-hewan yang memangsa saudaranya sendiri. Burung kuku. Induk burung kuku bisa dibilang adalah salah satu induk hewan paling licik di dunia. Induk burung ini tidak bertelur di sarangnya sendiri, melainkan di sarang burung lain. Tujuannya supaya burung lain itu yang akan memberi makan dan membesarkan anaknya. Biasanya burung kuku akan menitipkan telurnya di sarang burung pipit, robin, atau warble. Telur burung kuku biasanya akan menetas sebelum telur burung-burung lain. Sehingga bayi burung kuku pun akan berukuran lebih besar dari saudara-saudara tirinya. Hal ini biasanya berakibat burung kuku mendapat semua makanan dari induk angkatnya, sedangkan saudara-saudara tirinya kekurangan makanan. Terkadang, bayi burung kuku akan menyingkirkan telur atau saudara tirinya keluar sarang. When it throws out the second egg, the cuckoo almost follows it out of the nest itself. Now, for the last one. Elang emas. Elang yang persebarannya mencakup Eurasia, Afrika, serta Amerika Utara. Menurut laman Animal Diversity, induk elang emas umumnya menghasilkan 2 telur dengan jarak antara telur 3-4 hari. Setelah dierami, kedua telur akan menetas dengan jarak beberapa hari pula. Bayi elang yang lahir lebih dulu umumnya berukuran jauh lebih besar dan lebih kuat daripada yang kedua. Maka biasanya bayi yang pertama akan membunuh adiknya supaya bisa mendominasi makanan yang dibawakan oleh induknya. Hal itu terutama sering terjadi apabila makanan sedang sulit didapatkan. Hyena. Saling membunuh antara saudara kandung juga bisa terjadi pada mamalia loh. Salah satunya adalah hyena. Laman New Scientist menyebut bahwa bayi hyena tutul secara alami memiliki naluri untuk menyerang saudaranya sendiri. Itu terbukti di mana bayi hyena biasanya akan menyerang adiknya hanya beberapa menit setelah dilahirkan. Terkadang bayi hyena bahkan akan menyerang saudaranya yang masih terbungkus kantung ketuban. Jika saudaranya selamat pun, persaingan akan terus berlanjut. Biasanya, hyena yang lebih tua akan menjadi lebih dominan, termasuk dalam memperebutkan susu induknya. Hal ini kadang menyebabkan adiknya tidak mendapatkan cukup nutrisi dan akhirnya mati. Hiu macan pasir. Persaingan antara saudara pada hiu macan pasir malah terbilang lebih parah lagi. Bayi-bayi hiu ini gak hanya sekedar menyerang dan membunuh saudaranya, tapi juga memakannya. Bahkan kekejaman itu berlangsung bukan pada saat mereka sudah lahir, tetapi terjadi di dalam rahim induknya. Hiu macan pasir berkembang biak secara ovovivar, yang artinya mereka menghasilkan telur, tapi telurnya menetas di dalam rahim induknya.
Nah, embrio yang menetas pertama kali tentu akan bertumbuh lebih besar dari saudara-saudaranya. Maka saat embrio tersebut mencapai ukuran 10 cm, ia akan memangsa saudara-saudaranya. Hiu macan pasir betina memiliki 2 rahim. Induk hiu ini akan melahirkan 2 bayi yang mendominasi masing-masing rahim. Pada saat keluar dari rahim, bayi hiu macan pasir sudah berukuran 90-125 cm. Jauh lebih besar dari ukuran yang bisa mereka capai seandainya tidak memangsa saudara-saudaranya. Tawon. Tak hanya hiu, tawon juga punya kebiasaan memakan saudaranya saat masih larva. Induk tawon dari genus Scopidosoma menghasilkan 2 telur, 1 jantan dan 1 betina, yang ia suntikan ke dalam tubuh seekor inang, misalnya ulat. Lalu, kedua telur tersebut masing-masing akan membelah dan menghasilkan ribuan larva. Tubuh inangnya hanya cukup menyediakan sekitar setengah dari nutrisi yang dibutuhkan larva tawon. Maka larva betina yang secara alami berukuran lebih besar akan mulai memakan saudara-saudaranya sendiri yang jantan. Pada akhirnya, sekitar 80% larva tawon yang berhasil tumbuh hingga dewasa adalah betina. Salamander harimau. Salamander harimau juga bisa menjadi kanibal dengan memangsa saudaranya sendiri. Tapi bisa dibilang mereka lebih baik karena hanya akan memangsa saudaranya jika terpaksa. Saat berusia sekitar 4 minggu, salamander harimau akan mulai menjadikan sesama salamander sebagai mangsa. Uniknya, salamander harimau lebih memilih memangsa salamander yang bukan merupakan saudaranya. Mereka hanya akan memangsa saudaranya sendiri jika benar-benar kekurangan makanan. Malah, dengan memangsa salamander yang bukan saudaranya, mereka sebenarnya membantu saudaranya dengan menyingkirkan pesaing dalam mencari makanan. Nah, itulah tadi beberapa fakta hewan-hewan yang memangsa saudaranya sendiri. Oh iya sobat, terima kasih sudah menonton video ini ya. Jika suka dengan video ini, boleh diklik tuh like-nya. Kalau nggak suka, ya kali nggak suka.